Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Erlin Nurlana Pitasari dengan NIM 24106060066 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang modul aku, yaitu modul 5 yang berjudul GUI TK Inter. Nah, di sini aku melanjutkan modul yang sebelumnya, yaitu modul Matplotlib. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, yang pertama itu kita mengimport Tkinter ASTK. Nah, Tkinter itu fungsinya untuk menampilkan sebuah library dari GUI yang fungsinya tuh untuk menampilkan layar jendela yang isinya tuh berupa tombol-tombol, yang berupa tombol, label, dan lain sebagainya. Lalu kemudian from Tkinter import message box. Nah, ini tuh message box ini tuh berfungsi sebagai tombol pop-up peringatan. Semisalnya ini ada salah satu yang belum terisi. Nah, kemudian import pandas SPD. Pandas ini tuh fungsinya untuk membuat data frame sebuah leadboard yang akan dimasukkan ke dalam Excel. Nah, kemudian import matplotlib ASPLT ini tuh fungsinya untuk membuat grafik. Nah, kita langsung mulai ke yang pertama, itu tuh dev fungsi mulai kuis. Nah, global nama nomor dengan skor ini tuh dikasih di global ini supaya bisa diakses di luar fungsi ini. Kemudian kita menginput nama dengan NIM. Nah, ini tuh fungsi dari message box. Nah, ketika namanya ini tuh belum diisi, nama atau NIM-nya tuh belum diisi atau belum diisi salah satunya, itu bakal muncul peringatan nama dan NIM-nya tuh wajib diisi. Nah, kemudian ketika kita mengisi nama dengan NIM, itu tuh otomatis akan ke setting skornya itu 0. Kemudian kita lanjut ke nomor 1. Nah, pada penampilan ini tuh ketika kita sudah selesai menginput ini, maka bagian frame menu itu tuh akan disembunyikan dan akan menampilkan soal. Nah, sebelumnya itu tuh kita membuat data leadboard-nya itu tuh membuat data frame kosong dulu. Ini tuh yang berisi nama, NIM, dengan skor. Ini tuh fungsinya untuk ketika pemainnya tuh selesai menyelesaikan suatu game tadi, kuis sederhana itu, nilainya tuh bakal masuk ke sini dengan nama dengan NIM-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke bank soal. Nah, pada bank soal ini tuh terdapat kita itu dalam bentuk dictionary. Nah, di dalamnya tuh terdapat kunci utama, yaitu angka 1 sampai angka 10. Nah, kemudian di dalam kunci utama ini tuh terdapat 3 kunci lagi berupa pertanyaan, opsi, dengan jawaban. Kemudian kita lanjut ke fungsi tampil soal. Nah, pada ini tuh akan ditampilkan pertanyaan. Nah, kemudian pada fungsi tampil ini tuh, tampil soal ini tuh ketika kita menekan tombol mulai kuis, itu akan muncul tampilan pertanyaan. Nah, pada fungsi tampilan pertanyaan ini tuh kita akan menampilkan pertanyaan dengan ini. Kita akan pada jawabannya itu tuh dikosongin supaya kita tuh bisa ngisi. Nah, huruf opsinya tuh terdapat A, B, C, dengan D. Nah, ini tuh kita dikasih range 4. Jadi kayak ada 4 jawaban gitu loh yang kita tuh harus mengisi salah satunya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke periksa jawaban. Nah, pada fungsi periksa jawaban ini tuh dan jika jawabannya itu tuh belum diisi, maka akan muncul message tadi, itu tuh berupa peringatan, pilih jawaban terlebih dahulu. Nah, kemudian jika jawabannya itu tuh sama dengan soal, jadi kayak jawabannya tuh sesuai dengan kunci jawabannya di soal, maka akan bertambah 10. Nah, jika jawabannya itu tuh dan jika nomornya di soal berikutnya itu tuh masih ada, maka akan dibuka ke soal berikutnya. Nah, akan menampilkan pertanyaan berikutnya. Nah, tapi kalau misalnya pada kuis ini tuh udah habis soalnya, kayak misal kita next lagi ternyata udah habis, nah itu akan menampilkan hasil. Nah, pada fungsi tampilan hasil ini itu tuh akan menampilkan skor dengan kata-kata seperti ini. Nah,
Jika skornya itu tuh 100, maka akan muncul teks luar biasa, jawabanmu sudah benar. Nah, jika skornya itu tuh di atas 60, itu tuh akan muncul bagus tapi masih bisa lebih baik. Nah, jika jawabannya itu tuh di bawah 60, maka tetap semangat belajar ya. Nah, kemudian akan disimpan ke hasil. Nah, pada fungsi simpan hasil itu kita menyimpannya dengan dua, berupa ke txt dan ke Leadboard. Nah, pada txt ini tuh kita menyimpan dengan, nanti akan muncul di sebelah sini, ada tuh kita menyimpannya tuh hasil kuis IPA, kita ada nama, NIM dengan skornya. Kemudian kita menyimpan juga ke dalam Excel. Kita memasukkan di Excel itu tuh ada kolom nama, NIM dengan skor. Nah, kita akan mengurutkan skornya itu dari yang tertinggi ke yang terendah. Kemudian kita simpan dengan formatnya itu Leadboard quiz IPA.xlsx dengan indeksnya tuh tidak ada, jadi tidak ada indeks di daerah penomoran. Kemudian kita lanjut ke dev, kembali ke menu. Nah, ini tuh ketika kita sudah memasuki ke menampilkan hasil tadi, simpan hasil, kita ini selesai, kita akan kembali ke menu. Nah, pada kembali ke menu ini tuh frame hasilnya itu tuh bakal disembunyikan, dihilangin, terus Leadboard-nya juga bakal dihilangin, dan menu pack-nya ini tuh kita akan kembali ke menu. Nah, kemudian kembali ke menu tuh kita bisa membuka Leadboard. Pada fungsi Leadboard ini tuh frame menu itu juga akan dihilangin, jadi kayak kita lanjut nih buka Leadboard gitu. Terus pada frame Leadboard ini tuh kita akan mencoba membaca dari Excel. Nah, jika di Excel itu tuh masih kosong, maka akan muncul ini, belum ada data Leadboard. Nah, kemudian sama juga dengan dev grafik. Nah, kita tuh memasukkan grafiknya. Kalau misalnya sama juga membaca dari Excel, tapi kalau misalnya di Excel-nya itu masih kosong skornya, maka bakal ditampilkan di sini. Data Leadboard-nya itu belum tersedia. Nah, kemudian kita lanjut ke GUI setup. Nah, kita memakai warna yang dominan biru karena aku suka biru. Kemudian kita memakai, pada judul itu memakai Arial 18 bold. Pada teksnya itu memakai Arial 12. Kita root TK. Kemudian root title, ini tuh judul pada tampilan jendelanya. Quiz IPA Erlin Nurafitesari. Lebarnya, panjangnya itu 600 dan lebarnya 400. Kemudian kita ke menu utama. Nah, pada menu utama ini tuh akan ada tombol menu utama. Nah, akan ada tampilan ini, game quiz IPA, kemudian ada masukkan nama dengan NIM di menu utama ini. Kemudian ada lagi pilihan semacam start quiz, Leadboard, dan exit. Itu pada menu utama. Kemudian pada halaman quiz, ketika kita memilih start quiz, itu tuh bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya tuh terdiri dari 4 radio version, supaya kita tuh bisa memilih, supaya pemainnya tuh bisa memilih salah satunya aja. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman. Nah, di dalam ini juga di dalam halaman quiz ini juga terdapat tombol next, yang berarti itu ketika kita lanjut itu tuh bakal langsung kebuka ke soal berikutnya, seperti itu. Kemudian ke halaman hasil. Nah, jika halaman hasilnya ini tuh berisi semacam ketika kita sudah menyelesaikan dari soal, itu bakal muncul halaman hasil yang berupa ini. Jadi kita akan menampilkan skor dengan kata-kata yang tadi nih, yang ini. Terus ketika kita sudah mendapatkan skor dengan pembacaannya, kemudian kita akan ada tombol kembali ke menu. Nah, kemudian pada Leadboard, ketika kita sudah kembali ke menu, kita pengen buka Leadboard nih. Nah, pada bagian Leadboard ini tuh ketika dipencet, diklik, itu tuh bakal muncul file Excel-nya, urutannya dari yang tertinggi ke yang terendah, kemudian bakal muncul juga grafiknya.
Nah, setelah itu kita bisa klik kembali jika ingin kembali ke menu utama tadi. Nah, road my loop ini tuh fungsinya buat ngejalanin GUI ini, gitu. Mungkin kita coba langsung run aja ya, dari awal. Nih. Nah, di sini muncul nih di halaman utama game kuis IPA. Masukkan NIM dengan nama. Kita lanjut coba kita ke landboard. Belum ada ya. Kita yang kemarin. Kemudian start quiz. Kita langsung nih. Di sini terdapat radio buzzer-nya 4 dengan pilihan ABC. Ini kita lanjut next kan ke halaman berikutnya. Kita coba dulu ya. Di sini tuh ada kayak di hasil tadi, seperti aku bilang tadi tuh di skor akhirnya tuh bakal muncul skornya. Dan jika jawabannya itu 100, maka akan muncul kata-kata seperti ini. Nah, kemudian kita akan tombol kembali ke menu. Nah, pada kembali ke menu tadi kita masukkan ulang nih. Misal aku gak masukin NIM ya. Aku start quiz. Nih, akan ada peringatan seperti ini. Ini namanya message box tadi ya. Wajib diisi. Kita start quiz lagi. Nah, skornya 80. Bagus, tapi masih bisa lebih baik. Nah, kemudian kita lanjut nih. Kita coba kita satu lagi deh. 8. Nah, ini skornya 60, bagus, tapi masih bisa lebih baik. Dan kita kembali ke menu, kita mencoba untuk di landboard-nya. Nah, ini bakal muncul grafiknya dengan skor antara pemain, dengan Erlin, Lin dengan Riri. Ini Erlin tuh 100 yang berarti dia bisa menjawab semua soal. Lin itu berhasil menjawab 8 soal aja. Dan Riri itu hanya berhasil menjawab 6 soal aja. Nah, kita silang. Nih, bakal muncul urutan yang pertama dengan yang terakhir. Ketika kita klik kembali, akan muncul di sini. Exit ini untuk keluar. Kita coba keluar. Nah, file txt tadi tuh berada di sini. Di sini. Kemudian file Excel-nya berada di sini. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Apabila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.